Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club yang tumbang digigit Nazarudin. Sekarang saya mau ke Pak Gede Pasek Suardika. Baik, gimana Bang Arni? Pak Gede Pasek katanya sekarang Kepala Informasi. Ya, Ketua Divisi Komunikasi Publik, tukaran dengan Bu Andi. Tukaran Bu Andi. Nah, Bu Andinya di antar lembaga ya, hubungan antar lembaga. Kemudian di Ketua Departemen Pemuda Olahraga, Pak Hans Lalahi. Loh, Pak Ruhut dulu komunikasi juga? Bukan, dulu Departemen Kominfo. Departemen, kalau beliau kan divisi. Oh, departemen. Departemen itu artinya bekerjanya hubungannya dengan kementerian ya. Jadi posisi tugasnya. Mana yang tinggi? Enggak sama. Tapi sekarang kalau nggak salah Departemen Kominfo Pak Komar kalau nggak salah. Saya belum hafal. Saya kira lanjut ke sini saja. Ya. Jadi kan begini. Tadi saya kira semua memainkan data-data. Jadi kita bermain data saja. Kira-kira kalau tadi kan disebutkan kalau yang Pak Andi saya kira semua sudah terjawab bahwa posisi beliau juga sudah kita sepakati sebagai tersangka, artinya praduga tidak bersalah, dia posisinya masih kita hormati, dan beliau juga sudah tidak mau menjadi beban pemerintah, tidak mau menjadi beban partai, dan beliau fokus menghadapi masalah. Saya kira ini sudah clear dan kita hormati, dan itulah sumbangsih Partai Demokrat di dalam membangun proses penegakan hukum kita hormati, tapi juga dalam posisi demokrasi juga berjalan. Karena kadangkala banyak orang justru memanfaatkan dinamika demokrasi, jabatan, untuk dia tidak mau mundur dalam rangka untuk melindungi kepentingan serangan ataupun masalah hukumnya. Ini nilai-nilai yang ditanamkan oleh Partai Demokrat yang memang tidak berlaku untuk untuk Nazarudin. Karena Nazarudin tidak mengikuti etika partai karena memilih melarikan diri. Tetapi kalau Angelina Sondak, dia mengikuti jalan partai, maka dia mundur dan sebagainya. Kalau yang usulan Ruhut tadi, supaya Pak Anas juga mundur? Jadi begini, di etika partai kami, itu kalau orang tersangkut masalah hukum, itu apabila menjadi tersangka, itu hasil rakornas kita disentul. Dan itu menjadi pegangan seluruh kader. Jadi apabila menjadi tersangka, maka pada saat itu pilihannya adalah mundurkan diri atau nanti komisi pengawas merekomendasikan Dewan Kehormatan untuk memberhentikan. Itu mekanisme yang ada. Kalau belum terdakwa atau tersangka, kecepatan itu nyuruh mundur kan? Artinya dalam posisi masalah hukum ini kita kembali saja Bang Karni, karena ini kan juga menyebut sering nama Pak Anas yang paling sering mungkin digigit oleh Pak Nazarudin, tetapi kok sampai saat ini tidak menjadi apa-apa. Dan memang pantas tidak menjadi apa-apa. Tidak bisa dipaksakan untuk menjadi tersangka. Pertanyaan saya sederhana, di peristiwa mana, fakta hukum yang mana, yang kira-kira dipandang oleh beberapa pihak, Anas itu layak jadi tersangka. Kita buka aja di sini, nanti saya jawab dengan data yang ada. Baik. Misalnya yang mana? Dalam kasus Wisma Atlet, dulu disebut-sebut sebagai pemilik PT Anugrah Nusantara. Nah ini mohon maaf, ini saya dapat buku dari pengacara Nazarudin juga. Tapi beda-beda nih. Entah yang mana yang benar pengacara Nazarudin. Apa dua-duanya, Pak OC Kaligis Group atau juga Bu Elsa, ini kan itu. Ah itu. Nah ini dari buku ini kita bisa lihat. Pertama yang sering dibawa itu adalah tentang jual beli saham. Ya. Kan itu. Di sini materi yang ada pakai kop surat PT Anugrah Nusantara. Kemudian itu berlaku tahun 2007. Ada materai, cap jempol dan sebagainya. Hasil penelusuran kita di Dirjen HU, ternyata sampai sekarang pun itu tetap masih punya Nazarudin dan keluarganya. Tidak ada satupun milik Anas Urbaningrum. Semua orang tahu dalam proses perseroan terbatas, itu mekanismenya pasti lewat notaris, jual beli saham. Kemudian dilakukan perbaikan ke Dirjen HU, kemudian keluar surat keputusan dan sebagainya. Artinya ini sudah patah. Yang kami tahu adalah surat ini dibuat oleh Nazarudin, dipakai untuk menakut-nakuti kementerian-kementerian untuk dia memudahkan dapat proyek. Karena itulah dia bisa bermain dari komisi 1 sampai komisi 11.
Itu yang faktanya terjadi. Tapi yang aku kedua, ikut pertemuan-pertemuan dah. loh, kalau bertemu dengan saya juga Ya, bertemu. artinya pertemuan informal ada di Nippon, ada di Kalau Senayan, mungkin karena dalam satu rangka partai, proyek ini. dalam satu partai saya kira wajar ketemu. Jadi yang berakhir. apakah fakta pertemuan itu ada tindak pidana, kan itu yang paling penting. Iya, itu. Yang kedua, fakta kedua, sering disebut soal mobil. Mobil. Kemudian dikeluarkanlah bukti BPKB sudah diserahkan. Ini saya ambil dari bukunya Pak Uce Kaliges. Atau mungkin Bu Elsa punya juga ya buktinya ini. Disebutkan di sini Anas Urbaningrum, balik nama lah dari PT Anugerah Nusantara ke Jalan Teluk Semangka, Jakarta Selatan. Beliau tidak tinggal di Jakarta Selatan. Beliau tinggal di Jakarta Timur. Dan ini polisi. Tidak mungkin. Jadi fakta-fakta ini sudah gugur dia. Dan kami memang yakini, misalnya kita dikaitkan dengan Hambalang. Ini Wisma Atlet. Hambalang. Tadi Pak Agustinus mengatakan bahwa Pak Agustinus ya benar ya namanya? Ya, Agustinus. Datanya mengatakan bahwa Pak Anas mundur 23 Juli 2010. Iya. Setelah terpilih sebagai ketua umum. Tetapi perlu diketahui, beliau tuh keliling Indonesia untuk menggarap suara. Saya waktu itu masih di Komisi 10. Jadi beliau jarang sekali ada di Komisi 10. Itu fakta yang harus kami sampaikan dan itu gampang mengujinya. Dicek aja absensinya, dicek saja rekamannya di Komisi 10. Justru sebenarnya surat menyurat antara Kemenpora dengan Komisi 10 ini buktinya ada juga. Tanggal 22 Januari 2010 misalnya. Nah ini Bapak Wafid Muharam berkirim surat kepada Bapak Insinyur Ruli Khairul Aswar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Yang poin kedua, membicarakan soal lanjutan pembangunan tahap 1, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Nasional, dan Sekolah Olahraga Nasional Bukit Hambalang Sentul, Bogor sebesar 625 miliar. Mengingat dalam Dipak Kemenpora tahun anggaran 2010 baru tersedia 125 miliar. Ini artinya bahwa mekanisme hubungan antara Kemenpora dengan Komisi 10 itu dengan pimpinannya surat menyurat. Dengan Bapak Ruli nih, bahkan ini surat memo. Itu juga kita pernah konfirmasi ke Ruli. Artinya, dia nggak jawab, dia bilang. Artinya bahwa bagaimana kemudian kita paksakan seorang Anas Urbaningrum untuk ada di dalam sana. Ada dikatakan bahwa ada uang mengalir dari Mahfud Suroso, 100 miliar. Sementara kalau kita lihat, PT Dutasari Citra Laras mendapat uang muka 28 Desember 2010, 10 miliar. 29 Desember 2010, 25 miliar. 29 Desember 2010, 3 miliar. Totalnya 38,3 miliar. Bagaimana logikanya? Kita kan gampang ngecek. Kalau dia menjadi subkontraktor, dicek pekerjaannya, prosentasenya, memenuhi syarat atau tidak. Kenapa harus dipaksakan seorang Anas ada di sana? Yang saya tahu, nama Anas selalu dikaitkan dalam berbagai kasus, bahkan tidak hanya ini saja. Flu burung pun dipaksakan masuk, meskipun bukan kaitannya. Bahkan PLTS pun dipaksakan masuk. Di semuanya dipaksakan masuk. Karena ada 4 kesalahan politik dalam diri Anas Urbaningrum Pak kami. Yang saya tahu, setelah saya cermati semua, kenapa harus Anas Urbaningrum terus-menerus? Kenapa? Ada 4 kesalahan yang ada dalam diri Anas Urbaningrum. Apa? 1, dia itu orang Muslim, penduduk terbesar di Indonesia. Salah. 2, dia itu orang Jawa, suku terbesar di Indonesia. Itu salah juga. 3, dia itu anak muda, penduduk terbesar di Indonesia. 3, dia ketua umum partai terbesar di Indonesia. 4 kesalahan inilah menyebabkan banyak orang merasa gerah dengan Anas Urbaningrum. Sedang dong. Sehingga dipaksakan untuk dicarikan berbagai kesalahannya. Harusnya kalau begitu kita dapat banyak pendukung dong. Nah artinya, dalam posisi Anas seperti sekarang ini, wajar dia menjadi serangan oleh banyak pihak. Karena itulah saya ingin jelaskan di sini, mumpung di forum yang terhormat ini. Coba fakta yang mana lagi yang mau diceritakan yang terkait dengan Anas Urbaningrum. Kita clearkan sekarang dengan data-data yang ada. Kalau Hambalang jelas surat menyuratnya Sesmenpora dengan Wakil Ketua Komisi 10 kok. Dengan Pak Ruli. Jadi itu, kalau kita ngomong soal waktu saya ingin sampaikan. Yang disebut dengan penyimpangan oleh BPK, surat persetujuan kontrak tahun jamak,
itu 6 Desember 2010. Kongres itu Mei 2010. Sangat jauh. Bagaimana kita paksakan di bulan Mei? Ini saya kira mari kita berhenti untuk menghakimi seseorang. Kita paksa sebut nama-nama orang, tapi fakta-fakta hukum yang mengarah kepada delik, mengarah pada tindak pidana, yang memang ada skuld, ada kesalahan di situ, itu tidak ada gitu. Pak Pasek, maaf. Saya kira itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Pak Pasek, maaf tadi Anda mengatakan Ya, Bang. kesalahan Anas. 4 kesalahan Anas. Itu bagi saya itu agak insinuasi. Jadi itu tidak akan mengenakan orang non-Islam, tidak mengenakan orang non-Jawa, tidak mengenakan orang tua-tua kayak saya. Ya, ya. Jadi begini, terima kasih Bang. Jadi begini, saya ingin menyampaikan saja bahwa seseorang itu punya kapital politik di dalam dia beraktivitas politik. Kadangkala kapital politik ini sering menjadi gangguan bagi mereka yang punya juga kepentingan-kepentingan politik dalam kompetisi-kompetisi di berbagai kompetisi politik. Jadi dalam konteks itu kita sampaikan posisinya itu ya. Saya pikir saya nggak mau dikat. Kemudian kami ingin sampaikan juga tentang persetujuan multi-years. Multi-years ini sudah jelas 6 Desember 2010. Artinya kalau dia 6 Desember 2010, mari kita hitung tempo deliktinya. Mungkin enggak bahwa itu terjadi Mei 2010. Ya ini saya kira yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan warna yang lebih terang. Ya. Dan saya kira mari kita dukung KPK bekerja dengan profesional. Kami hormati itu. Dan tentu tidak perlu kita dorong-dorong dengan opini-opini yang tidak pas. Terima kasih. Saya hanya mau klarifikasi apa yang disebutkan beliau 4 tadi menyebabkan orang lain cemburu. Bukan merendahkan Islam, merendahkan Jawa, merendahkan orang tua. Tapi karena dia anak muda, masanya banyak. Yang lain cemburu. Kira-kira begitu, Pak. Jadi bukan menghina. Coba yang punya data tadi mungkin perlu menanggapi. Terima kasih atas waktu yang diberikan lagi. Pertama poin saya adalah untuk menanggapi dari Pak Pasek tadi, bahwa saya tidak pernah di drive untuk mendorong sesiapapun untuk menjadi tersangka di KPK. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah meng-cross check dan memverifikasi fakta-fakta. Dan bukan fakta hukum. Saya tahu sejauh mana media nggak bisa menentukan orang bersalah kecuali pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya justru pengen mengklarifikasi beberapa paparan tadi dari Pak Pasek, bahwa yang saya sampaikan adalah saya hanya menyampaikan posisi kapan Pak Anas Urbaningrum mundur. Saya tidak berkata apapun. Saya hanya berkata berarti tanggal 3 Mei 2010 dia masih menjadi anggota DPR. Itu yang pertama. Yang kedua justru saya mau menanyakan. Kebetulan Pak Mudadi Herlambang adalah Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga Partai Demokrat. Yang saat itu kita juga tahu Pak Pasek sebagai Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga. Pertanyaan saya dua. Sejauh mana Pak Pasek mengenal Mudadi Herlambang dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis MS Capital? Karena MS Capital jelas-jelas mencantumkan dalam corporate profile-nya itu adalah PT Duta Sari Citra Laras. Saya justru pengen menanyakan hubungan itu. Apakah Pak Pasek mengetahui aktivitas bisnis Pak Mudadi Herlambang? Itu aja, Pak. Baik, Tama ada yang mau dibantah? Ya, yang pertama tentu yang saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak Pasek itu justru dia yang menarik persoalan hukum itu karena politik, gitu ya. Ini saya rasa yang sehat gitu ya. Karena apa yang tadi disampaikan itu semuanya berdasarkan audit BPK, satu. Kemudian yang kedua itu bicara soal fakta persidangan karena Hambalang sebetulnya disinggung-singgung dalam kasus Nazarudin. Yang ketiga, sumbernya itu berdasarkan dari data lelang dan proyek. Jadi semuanya itu bisa diverifikasi, silakan saja. Pada poin yang mana justru kita melakukan tuduhan terhadap Anas. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin membantah soal sejumlah tadi dikatakan sahamnya nggak ada, tanda tangannya nggak ada. Silakan saja.
Tapi kita bisa lihat dalam kasus Nazarudin, ada dikenal istilah directing mind. Sejumlah kesaksian disampaikan oleh para kuasa hukum, itu misalnya mengatakan posisi Nazarudin saat itu misalnya dia tidak tanda tangan, dia bukan pemilik, dan dia tidak pernah digaji oleh ya PT Grup Permai dan segala macam ya. Tetapi apa kata hakim? Di sana dikatakan bahwa Nazarudin menggunakan korporasi untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Artinya, di situ ada poin directing mind. Nah, itu tentu yang perlu dijawab, yang dibuktikan oleh KPK. Ada nggak poin itu dalam konteks kasus ini? Itu kedua. Kemudian yang ketiga, terkait tadi apa yang disampaikan dalam uang-uang yang kemudian mengalir, poinnya adalah ada pelanggaran terkait dengan subkontrak yang dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian negara 84 miliar. Nah, dari uang-uang ini kemudian itu diyakini di subkontrak kedua, jadi subkontrak yang pertama dengan Duta Citra Selaras, subkontrak yang kedua itu masuk ke 14 perusahaan. Nah, ini yang kemudian perlu ditulis lebih dalam. Di situ ada nggak konteks directing mind? Ada nggak kemudian siapa yang mengendalikan di situ? Nah, jadi pada poinnya tidak dalam posisi justru menyudutkan posisi ada semaningrum. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya rasa soal posisi partai politik. Kalau KPK menggunakan undang-undang pencucian uang, saya rasa korporasi bisa dijerat. Jadi nggak bisa misalkan bicara soal oknum saja. Pada pasal 6 itu disebutkan, kondisi seperti apa yang korporasi itu bisa dipidana, korporasi bisa dijerat. Kondisi ketika orang yang ada dalam partai politik, kemudian dia menggunakan kewenangannya untuk melakukan korupsi, menggunakan pencucian uang, dan lain sebagainya. Itu bisa kena kepada partai politik. Jadi saya rasa poin-poin itu yang kemudian penting untuk dilihat lagi lebih dalam. Baik. Bebannya ada pada KPK, Baik. bukan pada kita untuk membuktikan kemudian apakah Anas sebanding bersalah atau tidak, itu poinnya. Baik, saya juga akan minta dari pengacaranya Nazarudin yang paling banyak menuduh, bahkan mengatakan bahwa otak itu semua Anas. Tapi saya mau rehat sejenak.